mendengarkan. Selamat datang di podcast Edu Talk bersama saya Lusmarti Paulina SPDGR, guru dari SD Negeri 041 Pucadi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang Smart Class, Smart Life. Belajar dan mengajar cerdas di era digital. Sekarang ini teknologi bukan hanya sebagai alat, akan tetapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita dan pendidikan kita. Nah, bagaimana sih cara pemanfaatan teknologi di dalam kelas sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Pada hari ini saya sudah mengundang dua narasumber hebat, yaitu ada Ibu Humairah SPDGR, guru hebat dari SD Negeri 044 Butulambal. Selamat datang Ibu Humairah. Dan ada narasumber kedua kita, ada Ibu Nur Aina SPDGR, guru hebat dari SD Negeri 032 Pembusuang. Selamat datang Ibu Aina. Langsung saja ya kita berbicara tentang topik kita hari ini. Ibu Nur Aina, seperti apa sih itu Smart Class? Smart Class, menurut saya, Smart Class artinya kelas yang pintar dan ceria, di mana Smart Class itu ada singkatannya. Dimulai dari huruf S, artinya semangat belajar tanpa batas, di mana peserta didik diharapkan untuk bisa terus mencari dan bisa terus untuk menggali ilmu mereka dan tentunya menjadi pembelajar yang takut akan kegagalan. Kemudian M artinya mandiri dan kreatif, di mana peserta didik didorong untuk bisa mencari bagaimana sih cara belajar mereka masing-masing. Kemudian A artinya aktif dan berkolaborasi, di mana peserta didik tidak hanya datang duduk dan diam di dalam kelas, tetapi peserta didik didorong untuk bisa berkreasi, berkolaborasi, dan tentunya bisa berpartisipasi dengan teman-temannya. Kemudian R artinya refleksi dan berkarakter. Peserta didik diharapkan bisa memberikan refleksi mereka setelah melalui pembelajaran yang panjang dan menyenangkan. Jadi di akhir pembelajaran, peserta didik akan memberikan bagaimana sih perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir, dan menurut saya ini yang paling penting ya saat ini, yaitu T atau teknologi sebagai sahabat, di mana zaman sekarang kita menghadapi gen alpha yang sangat dekat dengan teknologi. Jadi kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi menurut saya Smart Class itu artinya peserta didik tidak hanya diajarkan untuk tahu, tetapi diajarkan juga untuk bagaimana caranya mengaplikasikan, memahami, dan menerapkan pelajaran yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu menurut saya. Wah, keren sekali ya Ibu Aina. Kalau Ibu Humairah, seperti apa sih itu Smart Life? Jadi menurut saya cara hidup cerdas di era digital, di mana guru dan siswa harus memanfaatkan teknologi dengan bijak, tidak hanya untuk hiburan, tetapi untuk belajar dan berkarya. Jadi menurut saya Smart Life adalah cara hidup cerdas, efektif, dan terhubung dengan teknologi. Ya, benar sekali ya Bu ya. Jadi Smart Class dan Smart Life ini sebenarnya saling berhubungan ya Bu ya, dan saling melengkapi. Selanjutnya, seperti apa pengalaman Ibu saat menggunakan teknologi di dalam pembelajaran? Mulai dari Ibu Aina. Dalam proses pembelajaran, saya tentunya menggunakan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran saya. Dimulai ketika pemberian materi, saya biasanya menggunakan aplikasi Canva, Ibu. Canva. Ya, saya biasanya menggunakan aplikasi Canva, di mana materi itu bisa ditampilkan semenarik mungkin. Jadi, fokus peserta didik itu tidak terpecah, sehingga mereka bisa mudah memahami materi dengan baik. Selain itu, saya juga biasa menggunakan video pembelajaran, di mana bukan hanya mendengarkan saja, tapi peserta didik bisa melihat secara langsung terkait dengan materi yang saya sampaikan.
Kemudian untuk evaluasinya sendiri, saya biasa menggunakan aplikasi Quizzes dan juga EducaPlay, di mana EducaPlay ini terdiri dari berbagai jenis asesmen yang bisa diberikan kepada peserta didik. Yang pernah saya berikan itu salah satunya tentang bentuknya itu seperti teka-teki silang dan mencari kata, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Bu Aina ini menggunakan banyak sekali teknologi dalam kelas seperti Canva, EducaPlay, dan Quizzes. Kalau Ibu Humaira, seperti apa pengalaman Ibu dalam pemanfaatan teknologi di kelas? Jadi pemanfaatkan teknologi yang saya gunakan itu saya sering menggunakan PowerPoint interaktif, di mana PowerPoint interaktif itu saya gunakan, saya membuatnya menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya saya juga menggunakan video interaktif dan permainan edukatif. Kemarin saya mengikuti pelatihan mengenai rumah pendidikan, di mana rumah pendidikan tersebut di dalamnya banyak sekali ruang-ruang yang bisa bermanfaat untuk guru, masyarakat, dan siswa. Jadi saya menggunakan rumah pendidikan di mana di dalamnya itu ada ruang murid. Saya menggunakan ruang murid untuk memberi materi, media, dan permainan edukatif. Jadi saya menggunakan ruang murid tersebut karena ketika saya menggunakan ruang murid dan memberikan permainan edukatif untuk siswa, saya merasa siswa sangat aktif untuk mengikuti pembelajaran. Siswa juga sering mengacungkan tangan untuk maju ke depan untuk mengerjakan permainan edukatif tersebut, serta siswa juga sangat fokus untuk melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Kemudian saya juga menggunakan, untuk ulangan saya juga menggunakan Google Form karena saya mengajar di kelas tinggi, yaitu kelas 5. Wah, hebat sekali ya Bu. Jadi ada banyak juga aplikasi yang Ibu Humaira gunakan seperti Google Form, Rumah Belajar, ada Quizzes juga, dan juga Canva ya. Namun dalam pemanfaatan teknologi ini tentu ada saja tantangan ya Bu ya dalam pengimplementasiannya di dalam kelas. Nah, tantangan seperti apa sih yang biasa Ibu hadapi dalam penggunaan teknologi di kelas? Mulai dari Ibu Aina lagi. Sebagai seorang guru, tentunya dalam proses pembelajaran itu ada saja yang pasti menjadi hambatan kita dalam proses pembelajaran. Salah satu yang menjadi hambatan saya yaitu adalah karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dan pemahaman peserta didik terkait dengan penggunaan aplikasi dan teknologi. Kadang di kelas saya itu ada peserta didik yang memang sudah benar-benar bisa menggunakan teknologi dengan baik, namun ada juga yang peserta didik yang masih sangat kurang dalam penggunaan teknologi. Nah, jadi tantangan saya dan hambatan saya itu adalah bagaimana sih saya bisa memberikan pemahaman agar peserta didik bisa sangat dengan mudah memahami materi dan juga bisa menggunakan teknologi dengan baik. Baik ya Bu ya, kalau Ibu Humaira, tantangan seperti apa yang Ibu hadapi? Jadi tantangan yang saya hadapi itu seperti di dalam kelas itu, karena video interaktif atau permainan edukatif yang saya berikan itu tampilannya itu sangat menarik. Jadi saya harus pintar-pintar mengatur siswa untuk tetap fokus memperhatikan video interaktif yang saya tampilkan dan dapat mengatur kelas dengan baik. Jadi saya sebagai guru harus pintar-pintar untuk mengatur suasana kelas supaya semua siswa dapat memperhatikan materi dan permainan interaktif yang saya gunakan. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi sebenarnya ini teknologi itu hanyalah sebagai alat bantu saja. Yang menjadi pemeran penting dan menjadi fasilitator di kelas adalah pendidik itu sendiri ya, atau peran guru itu sendiri. Nah, kemudian saya ingin mendengarkan pesan dan harapan dari Ibu kepada para pendidik dan kepada para siswa tentang pemanfaatan teknologi. Dari Ibu Aina, seperti apa pesan dan harapan Ibu terhadap para pendidik?
Pesan saya untuk para pendidik yang luar biasa di luar sana, jangan takut untuk memulai. Mulailah dari hal sederhana seperti pemberian video pembelajaran dan kuis yang menyenangkan untuk peserta didik. Baik, kalau Ibu Humaira seperti apa pesan dan harapan Ibu terhadap peserta didik atau siswa? Pesan dan harapan saya untuk siswa, gunakan HP atau teknologi dengan bijak. Jangan hanya gunakan untuk bermain, tapi gunakan untuk belajar. Masya Allah, pesan yang sangat luar biasa dari Ibu Humaira dan Ibu Aina. Nah, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, saya ingin mendengarkan satu kata tentang pendidikan hari ini. Satu kata ya tentang pendidikan kita hari ini. Ibu Aina? Pendidikan yang bertransformasi. Kalau Ibu Humaira? Pendidikan inovasi. Luar biasa sekali. Bertransformasi dan berinovasi. Baik sahabat pendidikan, kita sudah berada di penghujung acara podcast EduTalk hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber kita, Ibu Humaira SPDGR dan Ibu Nur Aina SPDGR atas waktu dan inspirasinya hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menginspirasi bagi para guru dan peserta didik di luar sana. Sampai jumpa di Semoga podcast kita hari ini bisa menginspirasi semua guru dan murid di luar sana. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap belajar dengan hati, berkarya dengan teknologi, dan menjadi generasi cerdas masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.